kebaikan Tuhan selalu nyata dalam hidup kita, selalu melimpah setiap pagi, selalu baru dan tak pernah ada habis-habisnya. Amin saudara. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan, karena Tuhan sudah begitu baik buat kita semua. Ku agungkan Engkau,
kami Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah kehendak Allah. Tuhan, terima kasih Tuhan. Apapun keadaan kami hari ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami punya kekuatan di dalam Engkau. Kami kuat karena kami memiliki Engkau. Karena kami memiliki Engkau Tuhan yang membela kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap keadaan kami saat ini. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau selalu ada buat kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Sekali lagi ya, sama-sama kita nyanyikan. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita
terjadi dalam hidup kami. Kami punya Engkau, kami punya kekuatan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, sungguh terima kasih Tuhan. Kami sungguh beruntung Tuhan, kami punya Engkau. Engkau yang sungguh mengasihi kami. Beri kami kekuatan Tuhan. Beri kami kekuatan iman kami yang kuat, untuk kami selalu ingat bahwa kami memiliki Engkau yang selalu membela kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh terima kasih Yesus. Terima kasih. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Percayalah Tuhan yang bela. Percayalah Tuhan yang bela. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami sangat bersyukur kepadamu karena kami telah ditemukan oleh Tuhan, atau kami menemukan Tuhan. Engkau satu-satunya Tuhan yang luar biasa. Kalau Tuhan dari orang-orang yang Tuhan yang disembah oleh orang-orang lain justru membawa ketakutan kepada mereka, tapi Engkau adalah Allah yang sungguh berada di pihak kami. Sejauh kami mengikuti apa yang Engkau kehendaki Tuhan, Engkau adalah pembela kami yang luar biasa. Engkau adalah pelindung kami. Kepadamu kami merasa tenang ya Tuhan, karena Engkau menjadi gunung batu dan perlindungan kami. Kami sangat mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan untuk nyanyian ini yang mengangkat jiwa kami, sehingga kami dapat berharap terus kepada Tuhan. Siapa seperti Engkau ya Tuhan, seorang Allah yang luar biasa. Memang Engkau adalah Allah yang benar, yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan kami, sehingga daripada-Mu lah nasib kami berada. Pada hari ini kami sangat bersyukur di hadapan-Mu bahwa kami masih bisa berkumpul dengan saudara-saudara kami, baik ada di sini atau ada di rumah masing-masing ya Tuhan. Pada saat ini kami dapat menyembah kepada Tuhan. Engkau adalah Allah di atas alam semesta, sehingga dimanapun kami berada, sejauh hati kami menyatu menyembah kepada Tuhan. Apabila 2 atau 3 orang bersepakat dalam nama-Mu, Engkau mendengar doa mereka. Karena itu kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Dan sekarang Tuhan, setelah kami memuji dan membesarkan nama-Mu, kami percaya Engkau telah bertahta di atas puji-pujian umat-Mu ini ya Tuhan. Karena itu adalah janji-Mu, maka sekarang kami memohon Engkau akan bersabda kepada kami. Tuhan, berbicaralah kepada kami sekalian. Hamba-Mu ini menyediakan diri untuk dipakai oleh Tuhan, menyalurkan isi hati Tuhan kepada para kekasih-Mu, putra-putri-Mu ini ya Tuhan, supaya kami semua mendengar suara Tuhan. Biarlah dengan itu kami dapat dituntun ke dalam seluruh kebenaran, dan hidup kami akan menjadi hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Renungan ini dari awal sampai kepada akhirnya kami serahkan di bawah pimpinan Roh Kudus, supaya membawa kemuliaan kepada Bapa. Dan kami meminta doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk memberkati kami dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Gembala Agung kami telah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Silahkan duduk saudara-saudara. Puji Tuhan. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa pada pagi hari ini dengan cara apapun kita dapat berjumpa kembali, dan pasti Tuhan tidak dibatasi dengan cara apapun. Dia selalu bisa hadir sejauh 2 atau 3 orang bersepakat dalam namanya. 2 atau 3 orang berkumpul dalam namanya. 2 atau 3 orang menyembah kepada Dia, maka Dia katakan, aku ada di tempat itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada orang-orang yang dalam hari-hari ini ketika kita mengalami masa ini, kita sebenarnya sudah mulai dirumahkan ini kira-kira sekitar 2 bulanan ya, atau belum 2 bulan ya. Tapi rasanya ada yang mengatakan kok seperti 20 tahun. Ada orang-orang yang mengalami begini ini lalu kemudian seperti kehilangan tenaga oleh karena
kesukaannya adalah ketemu secara fisik satu dengan yang lain dan saling menguatkan, saling membagi berkat dan sebagainya. Tapi bagaimanapun juga untuk menjaga kesehatan kita ternyata kita harus berbuat disiplin. Ada normal-normal yang baru yang dilakukan dalam kehidupan kita sehingga akhirnya kita akan mengembangkan suatu kehidupan yang sehat. Nah, dalam masa-masa seperti ini saya teringat kepada satu kiriman video yang diberikan oleh teman saya kepada saya, video singkat sekali waktu itu. Ini peristiwa yang dialami oleh seorang kakek, pria ya, kakek ya pasti pria, yang ada di negeri Inggris ya. Umur beliau sudah 91 tahun ya. Kakek ini adalah seorang yang kaya raya, luar biasa, sehingga akhirnya dia seperti nggak kekurangan suatu apapun. Pada suatu kali tapi dia mengalami sakit, dan karena sakitnya itu dia harus dilarikan ke rumah sakit, dan pada waktu dilarikan ke rumah sakit ternyata dia harus dirawat secara intensif. Sedemikian rupa sehingga kakek ini harus diselamatkan, boleh dibilang begitu. Dirawat terus sampai kira-kira seminggu lebih sedikit, baru dia kemudian kelihatan lebih sehat sedikit. Dan ketika dia mulai sehat, ya namanya kakek ini mulai teringat, wah di rumah sakit kan mesti ada biayanya. Lalu dia ngobrol kepada susternya, tanya, suster mbok saya dikasih tahu kira-kira biaya saya selama seminggu lebih sedikit ini sudah harus dibayar berapa gitu. Terus susternya coba cari tahu dan kemudian susternya memberitahu, seingat saya itu kira-kira jumlahnya lebih dari 100 juta, ya 100 juta rupiah gitu. Dan ketika suster memberitahukan jumlah itu, tahu-tahu si kakek ini meneteskan air mata. Meneteskan air mata. Aduh, lalu susternya merasa bersalah. Aduh kakek, minta maaf ya. Tadi kakek kan bertanya, lalu saya menjawab, kenapa kakek jadi sedih begitu? Apakah bagaimana ini terlalu mahal atau bagaimana kakek? Mohon maaf kalau saya berbuat salah, tapi saya hanya menjawab pertanyaan kakek saja. Kenapa kakek sedih? Oh tidak, saya sama sekali tidak sedih dengan jumlah yang kamu beritahukan tadi. Kamu juga tahulah, saya sedikit tahulah bahwa saya juga orang yang kaya. Kalau uang sejumlah itu sebenarnya tidak jadi masalah apa-apa sama sekali buat saya. Tapi saya meneteskan air mata, karena saya sudah hidup selama 91 tahun. Selama seminggu lebih ini ternyata harga hidup saya itu sebenarnya mahal sekali. Tetapi selama 91 tahun itu seolah-olah tiap pagi saya bangun dan tidak pernah mengurus apakah sebenarnya hari ini adalah anugerah atau bukan. Tapi hari ini saya menyadari bahwa kalau saya sampai umur 91 tahun, sesungguhnya tiap pagi adalah anugerah yang berasal dari Tuhan. Dan hanya dalam cara yang seperti ini rupanya saya diingatkan bahwa Tuhan itu luar biasa. Memberi kepada saya pertambahan umur tiap hari itu adalah kemurahan Tuhan yang luar biasa. Karena itu sejak saya mulai menjadi tua itu, saya mulai belajar bagaimana menghitung hari-hari saya demikian. Supaya hari-hari saya itu berkenan kepada Tuhan. Supaya hari-hari saya itu menjadi sesuatu yang mempermuliakan nama Tuhan. Nah saudara-saudara, dari renungan di atas video ini, lalu saya akhirnya merasa bahwa kita itu perlu merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang boleh saya beri judul memaksimalkan hari-hari kita. Memaksimalkan hari-hari kita. Nah ada orang yang hidup, semua manusia hidup, tapi ada yang orang yang hidup dan membiarkan hari-harinya itu berlalu begitu saja. Tidak menghasilkan apa-apa, ya nggak apa-apa gitu. 2-3 hari lewat ya biasa saja gitu. Tapi hari-hari ini kayaknya kita mulai merenung, aduh satu hari ternyata panjang sekali ya. Apa yang saya lakukan kemarin-kemarin dulu dengan 24 jam tiap hari saya ini. Nah, tapi ada orang-orang juga yang hidupnya itu mungkin rentang waktunya sama satu dengan yang lain, tetapi ternyata pada waktu dia menutup hidupnya, rasanya hidupnya itu maksimal luar biasa. Produktivitasnya sangat besar. Banyak orang merasa diberkati oleh orang itu, sementara satu orang yang sama, mungkin umurnya sama, meninggal lalu kemudian nggak ada pengaruh apa-apa buat orang lain. Nah, apa yang beda? Yang beda adalah satu orang itu adalah memperhatikan tiap-tiap hari. Seperti kakek tadi mulai memperhatikan tiap hari itu sesuatu yang perlu diperhatikan, perlu dihitung.
supaya akhirnya kita akan menjadi orang yang mempunyai hidup yang bermakna besar, dan mungkin boleh dibilang ada produksi-produksi yang luar biasa yang keluar dari hidup kita ini. Ada orang umur panjang, rasanya seperti produktivitasnya ya biasa-biasa saja. Ada orang yang umur pendek, tidak ada produktivitas apa-apa. Tapi ada orang umur pendek, rasanya produktivitasnya lebih bagus daripada orang yang umur panjang. Ada lagi orang yang umur panjang dan produktivitasnya luar biasa. Jadi umur menurut saya bukan soal pendek dan panjangnya, tapi yang penting produktivitas kita. Seperti apa nilai dari setiap hari yang kita miliki ini. Karena itu mari saya mengundang kita untuk memaksimalkan hari-hari kita. Nah, Alkitab sebenarnya termasuk mendukung mengenai kita harus memperhatikan hari-hari kita. Karena kalau orang betul-betul bisa memaksimalkan hari-harinya, itu menurut Alkitab disebut sebagai orang yang berhikmat. Saya kira memang kalau di tempat kita ini yang paling selalu ingat hari itu adalah Bapak Gembala dan Ibu Gembala ya. Karena Pak Hari selalu diingat oleh Ibu Hari ya. Tapi kita semua juga adalah warga jemaatnya, mari kita juga ingat mengenai hari-hari kita. Dan mari kita menjadikan setiap hari kita maksimal. Nah, Alkitab mengatakan tadi, saya katakan bahwa kalau pandangan Alkitab, orang yang bisa menghitung hari-harinya sedemikian itu dianggap orang yang berhikmat. Ya, saudara-saudara. Nah, pandangan Alkitab mengenai orang berhikmat itu agak sedikit beda dengan pandangan orang yang mengenai orang yang pintar. Orang pintar pasti orang yang punya banyak pengetahuan. Tapi kalau kita lihat dalam Alkitab, kayaknya Tuhan itu lebih mencari orang berhikmat daripada orang pintar. Karena orang berhikmat itu adalah orang yang bisa menerapkan kepintarannya sebanyak-banyaknya di dalam kehidupan praktis. Contohnya ada orang-orang yang pada waktu sekolah, waduh nilainya dari ranking 1 sampai 10 itu dapat 10 terus. Ya, kalau misalnya orang kuliah nilai tertinggi adalah 4,0, dia dapat nilai 4,0 terus. Tapi kemudian pada waktu dia terjun ke masyarakat, dia tidak menjadi siapa-siapa. Dia tidak berprestasi apapun juga. Itu berarti dia orang pintar tapi nggak berhikmat. Saya pernah menyaksikan orang macam begini. Waktu sekolah bagus luar biasa, tapi waktu mohon maaf ya saudara, di hidup setelah sekolah, malah hidupnya membebani orang. Akhirnya karena dia nggak bisa mencukupi kebutuhan sendiri dan kebutuhan keluarganya, bahkan dia pinjam sini, pinjam sana, dan nggak bisa membayar gitu loh. Itu kan orang pintar tapi nggak berhikmat gitu. Nah tapi ada juga orang-orang yang pada waktu kuliah atau sekolah itu katakanlah dari nilai 100 tadi selalu dapat 60, 70 saja ya, 60, 70. Tapi waktu dia terjun ke kehidupan sehari-hari, yang 70-nya itu semuanya bisa diterapkan. Sehingga dia nilainya bisa lebih tinggi daripada orang yang waktu sekolah dapatnya 100, tapi dapat menerapkannya cuma 20% atau 30%. Yang berhikmat adalah orang yang itu. Ya tentu saudara, Tuhan harapkan kita juga jadi pintar, dan dengan kepintaran akhirnya kalau bisa kita menerapkan 100% dari kemampuan pengetahuan kita, itu orang yang luar biasa. Ya memang juga dengan begini maka kita tahu bahwa tentu sebenarnya Tuhan sama sekali juga tidak suka kalau kita jadi orang yang sangat amat bodoh sekali gitu. Karena kalau sangat amat bodoh sekali ya apa modal yang mau diterapkan, boleh dibilang begitu kan. Tapi ya saya sedikit-sedikit ada pintar-pintar dikit lah. Tapi yang penting lagi adalah seberapa banyak kepintaran kita itu. Kalau kita bisa memaksimalkan, diterapkan dalam hidup sehari-hari, itu adalah orang yang berhikmat. Ada seorang tokoh yang luar biasa dikagumi pada zaman Perjanjian Lama, menulis sebuah mazmur, dan kita tahu itu ya kalau diklik terus apa yang kita pelajari ini, yaitu Musa. Musa adalah salah satu penulis Mazmur. Mazmur 90 adalah tulisan Musa. Dan di dalam Mazmur 90 di ayat yang ke-12, Musa menyatakan sebagai berikut, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian ya Tuhan, hingga kami beroleh hati yang bijaksana.
Nah kalau kita perhatikan firman Tuhan ini saudara, maka sebenarnya yang diinginkan oleh Tuhan adalah orang yang bijaksana. Dan waktu Musa berdoa kepada Tuhan adalah, Tuhan saya tahu rupanya bagaimana saya bisa menjadi orang bijaksana adalah kalau saya sanggup menghitung hari-hari saya sedemikian, sehingga itu akan membuahkan saya menjadi orang yang bijaksana. Karena itu ajarilah Tuhan, ajari saya menghitung hari-hari saya itu sedemikian supaya saya beroleh hati yang bijaksana. Nah apa maksudnya menghitung hari-hari kita ya? Itu adalah ajaran Musa supaya kita menghitung hari-hari kita. Orang yang sanggup menghitung hari-harinya, Alkitab katakan dia menjadi orang yang berhikmat. Ya mungkin kalau kita pakai istilah yang langsung saja, terusan dan gampang dipahami, berarti kita sanggup mengisi hari-hari kita. Mengisi hari-hari kita. Jadi dihitung harinya. Setiap menit, setiap jam, setiap detik, diisi apa? Diisi apa dia? Makin terisi, itu adalah orang yang makin berhikmat. Makin berhikmat. Nah, Musa dipercayai menulis Mazmur ini ketika dia sudah lanjut usia, saudara. Musa itu kan umurnya sampai 120 tahun. Dan para peneliti Alkitab, terutama yang mengonsentrasikan diri dalam kepemimpinan, maka mereka kemudian menemukan bahwa kalau boleh dibilang kehidupan Musa itu seperti boleh dibilang ada 3 segmen gitu, ada 3 periode. 120 tahun itu kebetulan seperti terbagi dengan sangat rata 40 tahun, 40 tahun, 40 tahun. Nah 40 tahun pertama adalah ketika Musa ada di Mesir. Dan siapa Musa waktu di Mesir? Kita tahu. Dia orang Ibrani, orang Yahudi, tapi diangkat menjadi pangeran Mesir oleh peristiwa itu. Dan dia hidup di istana, dia hidup dengan sangat enak, sangat mewah. Segala fasilitas tercukupi, dia pendidikannya bagus sekali. Mesir pada waktu adalah negara adidaya, super power di seluruh dunia. Dan perkuliahannya juga perkuliahan yang dihadiri oleh orang-orang sedunia. Dan Musa lulus dengan sangat baik dan mungkin juga dia sudah menjadi dosen terhormat dan terkenal di seluruh dunia. Hebat. Dia terkenal, dia kaya, dia sehat, dia punya fasilitas apapun, dia bisa menikmati segala kekayaan dan ketenaran dan kepintarannya itu. Berhasil boleh dibilang menurut dunia ini 40 tahun pertama. Tapi satu kali kita mengetahui bahwa dia mengalami eksiden sampai dia membunuh orang Mesir. Dan ketika dia membunuh orang Mesir, lalu dia takut nanti kalau kedengaran Firaun, wah ini saya bisa dibawa ke dalam penjara atau mungkin saya juga bisa dipersoalkan dengan ini. Sebelum itu terjadi, maka kemudian dia melarikan diri menjauhi Mesir, dan karena Mesir adalah negara adikuasa, kemana yang paling aman? Ya sudah ke padang belantara saja, supaya nggak bisa dicari. Dan rupanya pelariannya dia ke padang belantara itu memakan waktu sampai 40 tahun. Menarik saudara ini. Kehidupan yang serba enak, mewah, sukses, berhasil, terkenal. Namanya dipuji-puji orang. Tahu-tahu berada di padang belantara dan yang dihadapi setiap hari hanya kambing, domba yang nggak bisa berpikir. Saya kira itu penderitaan Musa luar biasa. Belum lagi penderitaan tiap malam kalau dia diganggu nyamuk dan sebagainya. Bagaimana dia harus makan, harus minum. Kalau kemarin dulu tinggal ngomong saja sama dayang-dayang kerajaan, sekarang harus berusaha sendiri dan sangat sengsara. Namun itu dialami oleh Musa 40 tahun. Tuhan mengerjakan karakternya Musa sedemikian rupa. Selama 40 tahun kedua, umur 40 sampai 80, saya kira kalau saudara dan saya ngalami seperti Musa, maka 40 tahun kedua ini adalah perjalanan yang panjang, minta ampun. Kita akhirnya diajar untuk menghitung hari-hari kita. Satu hari rasanya maknanya luar biasa. Tapi dari situ kemudian dia mendapatkan satu makna kehidupan. Dan diutus oleh Tuhan untuk pergi ke Firaun supaya membebaskan Israel. Dan dengan sikap yang sudah dibentuk oleh Tuhan selama 40 tahun, dia sekarang siap memimpin bangsa yang besar itu untuk berjalan melintasi padang gurun. Kalau siang panasnya minta ampun, kalau malam minta ampun juga dinginnya. Dan 40 tahun memimpin bangsa yang besar. Mari kita lihat datanya.
Berapa banyak orang-orang yang dipimpin oleh Musa, dan ketika itu Musa sebenarnya sudah umur 80 tahun, saudara. Klik yang pertama, dia memimpin, dikatakan Alkitab 600.000 orang laki-laki. Ada penafsir-penafsir yang mengatakan kalau dijumlahkan dengan perempuan dan anak-anak bisa mencapai sampai 2,5 juta orang di padang gurun selama klik 40 tahun. Kalau diklik berikutnya juga tanpa persediaan makanan dan pakaian. Kita yang mengalami semacam ya karantina ini, kita mikir toh menyiapkan makanan, menyiapkan ini beberapa hari saja. Bagaimana kalau semacam lockdown itu diadakan 40 tahun? Siap ya? Persediaan makanan mungkin semua yang di toko-toko itu kita borong semua. Tapi Musa memimpin 2,5 juta orang tanpa modal, tanpa persediaan. Di padang gurun 40 tahun. Dan yang makannya dari mana? Segala macam kebutuhannya akan dipenuhi dari mana? Setiap hari Musa menghitung hari-harinya. Makanya dia menaikkan doa tadi, kata-kata dari Mazmur 90 ayat 12 ini bukan keluar dari orang yang gak tahu makna dari kata-kata itu. Betul ya? Dia tahu betul setiap kata yang dikeluarkan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, supaya kami peroleh hati yang bijaksana. Makanya Musa kemudian menjadi pemimpin yang sangat besar. Yang saya ingin ajak saudara-saudara mengamati begini, saudara. Musa itu di tengah-tengah memimpin bangsa Israel sudah umur uzur ini 80 tahun sampai 120 tahun itu di padang belantara dengan keadaan yang seperti ini tadi. Justru di keadaan yang sesulit seperti itu dia memproduksi 5 kitab Taurat. Di situ diproduksinya 5 kitab Taurat. 5 kitab Taurat di padang gurun. Kalau kita membaca kan luar biasa. Kita nulis 1 buku aja belum kan? Gitu. Ini 5 buku dan buku ini ternyata menjadi sumber kebenaran, sumber pokok acuan, referensi oleh orang-orang bahkan sampai zaman ini. Itu berarti sudah terpakai kira-kira 3.400 tahun. Ada orang yang memakainya sebagai sumber hukum yang bagus dan itu ditulis di padang belantara. Jadi kadang-kadang orang berpikir, aduh situasinya sulit Pak, ini kayak gini bisa memproduksi apa di hari-hari saya? Saudara-saudara, enggak berlaku itu buat Musa. Padang gurun dengan kesengsaraan seperti itu, bangsa Israel paling sering ngomel dan bersungut-sungut. Diprotes terus oleh 2,5 juta orang. Tapi di tengah-tengah itu memproduksi 5 kitab Taurat. Saudara perhatikan, baca seluruh perjanjian lama. Setiap penulis atau setiap nabi perjanjian lama selalu selalu merujuk kepada Musa. Kitab Musa. Bahkan sampai zaman Tuhan Yesus pun kita masih melihat orang-orang itu masih menuju kitab Musa sebagai sumber kebenaran. Bisakah kita memproduksi sesuatu yang seperti ini justru di tengah-tengah padang gurun kita? Hanya orang yang berdoa kepada Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Saya berdoa, kiranya saudara-saudara dan saya, di hari-hari yang seperti ini, orang semua mengeluh sulit-sulit. Moga-moga Tuhan berkenan, dari hari-hari ini kita akan keluarkan suatu produksi hidup yang akan bermanfaat dan memberkati banyak orang. Amin. Di perjanjian baru ada tokoh besar juga namanya Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus itu dikaruniai Tuhan umurnya adalah 60 tahun, separuhnya dari Musa. Tapi dia, kalau Musa tadi dibagi jadi 3 periode hidupnya, kalau Rasul Paulus itu boleh dibilang menjadi 2. Sebelum umur 30, kira-kira sekitar 30, dan sampai sekitar umur 60-an. Tepatnya nanti kita bisa hitung, tapi kira-kira begitu supaya gampang diingat.
Nah, umur 30 tahun pertama itu dia memandangnya telah dibuat sebagai hari-hari yang banyak sia-sia. Dia membangun kebenarannya sendiri, dikatakan oleh dalam Alkitab waktu dia menulis kitab suci itu. Dia membangun kebenarannya sendiri dan akhirnya dia menjadi seorang yang sangat bengis, sangat kejam, membunuhi orang-orang yang menjadi pengikut Yesus Kristus. Rasanya dia puas kalau dia seperti diagungkan, masih muda, sampai umur 30 tahun, tapi perjuangannya luar biasa. Namun perjuangannya dia anggap sebagai perjuangan kesia-siaan. Menggunakan hari, tapi dengan yang tidak baik. Umur 30 dalam perjalanannya menuju ke Damsyik untuk membasmi orang-orang Kristen yang ada di sana. Tahu-tahu dia berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam satu penglihatan. Dan hari itu menjadi hari yang sangat bersejarah dalam dirinya dia. Menjadi titik baliknya. Dan sejak umur 30 tahun itu, kemudian dia mengabdikan dirinya kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Dan dia menjadi pejuang perjanjian baru yang luar biasa, gigihnya luar biasa. Sejak umur 30 sampai kira-kira umur 60, bahkan nanti kita tahu bahwa pada waktu dia matinya dengan mati syahid. Penggal kepalanya karena memperjuangkan Tuhan Yesus, memperjuangkan Injil Kerajaan Allah. Kalau saya mencatat sebagian saja dari kehidupannya, mungkin saya bisa mendaftarkan prestasi-prestasi hidupnya selama 30 tahun kedua dalam kehidupannya. Yang pertama, dia memulai banyak jemaat baru di kota-kota besar. Jemaat mula-mula itu hampir mayoritas itu adalah prestasinya Paulus dan timnya. Merintis di kota-kota besar dan itu menjadi cikal bakal dari gereja seluruh dunia zaman sekarang ini. Itu luar biasa dalam waktu 30 tahun itu. Lalu kemudian yang kedua, dia memuridkan banyak pemimpin besar. Lukas, penulis Injil Lukas, Timotius, Titus, ya. Semua orang-orang besar dia muridkan, dia akhirnya menghasilkan hasil yang luar biasa dalam hidupnya. Tapi ini dilakukannya sambil apa? Sambil jalan terus, sambil kerja terus. Bahkan kemudian dia mengalami banyak sengsara. Silahkan baca dalam kitab berapa itu? 2 Korintus pasal 11, daftar kesengsaraannya luar biasa. Sering tidak makan, hampir karam kapar, sering tidak tidur. Wah, dalam pelayanannya dia banyak mengalami sengsara, dipukuli, dicambuki dan sebagainya. Di tengah-tengah pengalaman seperti itu, dia masih juga bekerja sangat keras. Kenapa? Karena gereja mula-mula belum ada sistem keuangan yang jelas. Bagaimana mengadakan perjalanan-perjalanan untuk mengabarkan Injil dan membangun gereja-gereja ini, nggak ada supportnya. Sehingga sambil melayani masih juga berusaha bisnis, kemah. Capek. Luar biasa. 30 tahun berjuang luar biasa. Rasanya kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Makanya prestasinya dia menurut saya hebat selama 30 tahun. Nah, dia pernah mengatakan apa di dalam firman Tuhan? Nah, orang yang seperti Rasul Paulus kalau dicek ya, dalam kesengsaraan seperti ini, terus kan klik. Saudara, prestasinya dia apa? 13 kitab perjanjian baru diproduksi Paulus di tengah-tengah hidup yang sulit seperti itu. Umur 30 sampai 60. Sebenarnya Paulus itu menulis banyak surat, lebih dari 13. Tapi yang diurapi Roh Kudus menjadi kitab suci adalah 13. Dan jumlah kitab perjanjian baru adalah 27. Berarti sekitar 50% perjanjian baru itu dipercayakan kepada orang yang satu ini. Dalam perjalanan yang mencari nafkah untuk mencukupi anggota timnya tadi, sambil merintis gereja, sambil dianiaya, sambil tanpa tidur. Tapi dia masih bisa menghasilkan 13 kitab yang sekarang menjadi sumber kebenaran dalam perjanjian baru. Menariknya saudara, kalau sudah pelajari, lebih dari 50%, yaitu klik 7 kitab, ditulis oleh Paulus dari tahanan atau dari dalam penjara. Dan di penjaranya bukan karena kejahatan, tapi karena pemberitaan Injil, diperlakukan tidak adil oleh penguasa-penguasa pada waktu itu, dia mengalami pemenjaraan. Kalau kita diperlakukan begitu, mungkin kita katakan, aku ini berbuat benar loh, kok aku diperlakukan begini? Mungkin kita terus mengeluh, hari kita isi dengan begitu. Dia tidak peduli, dalam penjara
aku bisa menguatkan orang di luar penjara. 7 kitab, lebih dari 50%. Sekarang kalau kita membaca kitab-kitabnya itu, kita diberkati luar biasa. Saudara tahu menghitungnya. Efesus, Filipi, Kolose, Filemon, 1 Timotius, 2 Timotius, Titus. Itu semua produksi penjara, produksi tahanan. Saudara. Dan menjadi kebenaran yang luar biasa. Kenapa begitu, saudara? Rasul Paulus pernah mengatakan dalam firman-Nya kepada jemaat di Efesus. Dia mengatakan ini, karena itu saudara, Efesus pasal 5, 15 dan 16, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal yang bodoh sekali itu, tetapi seperti orang arif. Bagi anak-anak Tuhan, bebal dan arif bukan karena prestasi akademik, tapi karena ini. Dan orang arif itu cirinya adalah pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah baik, adalah jahat. Saudara, kadang orang katakan, Pak, hari-hari ini susah, hari-hari ini jahat, jadi mana mungkin saya bisa berproduksi? Paulus katakan, justru di hari-hari jahat pun kita bisa kok produksi, asalkan kamu mau pergunakan waktu dengan sangat baik. Maka hari-hari kita akan menjadi maksimal, mempunyai makna yang tinggi, produksi hidup kita luar biasa. Saudara, saya sangat tertarik dengan ini. Pergunakanlah waktu yang ada. Ini ternyata dalam versi King James, ya, King James Version dalam bahasa Inggris, dituliskan pergunakanlah waktumu ini adalah klik redeem your time. Redeem your time. Redeem your time kalau bahasa Indonesia artinya tebuslah waktumu. Loh, kok disuruh nebus? Kenapa ya? Karena Paulus mempraktekkan hidup itu. Jadi kira-kira begini kan, Paulus itu kan 30 tahun pertama dia memandangnya setelah bertobat, hidup itu penuh dengan kesia-siaan, melawan kepada kehendak Tuhan terus. Sehingga pada waktu dia bertobat, dia seperti punya tekad begini. Satu hari saya punya waktu 24 jam. Orang pada umumnya kerja berapa jam sehari? 8 jam sehari. Tapi Paulus katakan, saya akan bekerja satu hari 16 jam. Kenapa begitu? Karena yang 8 jam adalah jatah hari ini yang harus saya bayar kepada Tuhan. Yang karuniakan kepada saya 24 jam dengan 8 jam jatah kerja. Yang 8 jam berikutnya saya pakai untuk menebus waktu-waktu yang sia-sia. Paham maksudnya ya? Sehingga ketika Tuhan izinkan dia berumur kira-kira 60 tahun, maka pada waktu dia menutup hidupnya, dia katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah menebus 30 tahun kesia-siaan dengan 30 tahun saat sekarang ini. Wow. Kalau kita boleh punya pandangan hidup seperti itu, saya kira kita bisa mengisi hari-hari kita dengan maksimal. Dan akhirnya kita boleh menjadi orang yang berguna besar bagi banyak orang lain. Moga-moga Tuhan karuniakan kepada kita menjadi orang-orang yang seperti itu. Saudara, kira-kira 10 tahun atau 20 tahun sebelum Tuhan Yesus menjelma jadi manusia. Dalam kurun waktu itu, ya tahun 23 sebelum Masehi sampai kira-kira tahun 13 sebelum Masehi, ada seorang penulis pujangga Romawi ya, namanya Horace ya, yang luar biasa ya. Klik seorang pujangga Romawi, dia menulis puisi, menulis nasihat-nasihat dan sebagainya. Kalau nggak salah dikompilasi menjadi 4 buku yang kalau sudah membaca di dalamnya ya selama 10 tahun itu. Dan di dalam buku itu ada satu pepatah yang sangat terkenal sampai sekarang. Ya, dia mempunyai kata ini, apa? Carpe diem. Carpe diem. Apa sih carpe diem itu bahasa Latin ya? Kalau dalam bahasa Inggris, seize the day atau seize the days. Seize the days. Artinya maksimalkan atau mungkin rebutlah hari-hari itu. Rebutlah, seize, rebutlah hari-hari itu. Seolah-olah hari-hari itu tidak boleh dibiarkan begitu saja. Harus kita rebut. Nggak boleh berlalu begitu saja. Ya mau jalan ya jalanlah. No.
rebutlah, maksimalkan hari-hari itu. Saya lihat ada 3 penulis besar ini, Musa, Paulus, dan Horace, ya, yang luar biasa menasihati kita mengenai penggunaan hari-hari ini. Kita diminta semuanya untuk memaksimalkan hari-hari kita. Dan moga-moga Tuhan akan menolong kita untuk sanggup memaksimalkan hari-hari kita ini. Selalu kita mau beralasan, sulit. Tapi sebenarnya saudara, bahkan saya membaca cukup banyak riwayat hidup manusia. Pemimpin-pemimpin terutama. Saya lihat itu mayoritas itu justru mereka berasal dari latar belakang yang sulit minta ampun. Pemimpin-pemimpin hebat-hebat itu keluar dari kesulitan yang luar biasa. Bapak Presiden kita juga bersaksi ya, dia dahulunya hidup bersama keluarga orang tuanya di bantaran sungai katanya ya. Mengajarkan hikmat, tapi kemudian mereka fight lalu jadi orang yang berhasil. Luar biasa. Beberapa presiden Amerika itu yang hebat-hebat itu sebenarnya latar belakangnya sangat-sangat sengsara. Banyak orang-orang besar itu datang dari kesengsaraan. Pagi ini saya akan sharingkan satu yang saya baca ya, yaitu dari Ibu Susanna Wesley. Ya, Susanna Wesley itu adalah ibunya John Wesley dan ibunya Charles Wesley. Ya. Susanna Wesley itu ya kalau Charles Wesley, John Wesley itu kan 1700-an kira-kira ada. Ya, ini adalah penggerak atau pendiri gereja gerakan Metodis, ya, kesucian hidup. Ya. Nah, Bu Susanna Wesley itu oleh suaminya dikaruniai berapa? Anak 19. No, kita yang punya anak 2, anak 1, ngomel dia, repot, waktunya nggak ada, anaknya repot gitu. Nah anaknya 19, ya apa? 19 kemeriak gitu. 19 anaknya, ya memang akhirnya karena kesehatan beberapa meninggal dunia ya. Tapi ayahnya si John Wesley ini meninggal tidak berapa lama setelah adik bungsunya itu lahir. Dan Susanna membesarkan sendiri anak-anaknya ini. Nah kalau orang yang begitu kan dia bisa mengeluh terus saja ya saudara. Dan mungkin tidak akan prestasi apa-apa. Tapi saudara, di tengah-tengah krisis yang sedang dihadapi negara Inggris pada waktu itu, Tuhan memunculkan 2 orang pembawa kebangunan rohani yang besar, yaitu John Wesley yang khotbah luar biasa, Charles Wesley yang menulis lagu-lagu yang sekarang menjadi himne-himne yang dinyanyikan di negara mana-mana, di gereja-gereja kita itu 2 anaknya dari rahimnya si Susanna itu. Apa yang dilakukan Susanna? Mungkin kalau orang kita menjadi Susanna Wesley, mungkin kita katakan bisa kerja apa? Habis waktu saya untuk masak, untuk kerja, untuk ini. No, kalau orang mau mengatur waktunya ternyata Susanna juga masih mendapatkan waktu-waktu luang. Dan waktu-waktu luang itu dipakainya untuk mendoakan anak-anaknya dan mendoakan bangsanya. Terus akhirnya Tuhan pakai 2 di antara anaknya untuk menjadi berkat bagi bangsanya. Kalau orang mau seize the days, merebut hari-hari, bisa jadi kita mendapatkan berkat-berkat yang sebesar seperti itu. Nah ini saya sengaja khotbahkan sekarang karena jangan sampai ini waktu sudah lewat dan nanti kita akhirnya setelah selesai dari masa karantina boleh dibilang ini lalu kita nggak hasil apa-apa. Pertama kali diumumkan harus ada di rumah itu kira-kira kapan tuh? Maret ya? Maret. Saya waktu itu waduh lah, saya ini kan sudah tahu kan ya, biasanya muter aja terus ya, muter aja ke sana kemari. Waduh, terus di rumah saja. Tahu-tahu ingat, oh iya, ada 2 hal yang bisa saya lakukan. Dan kemudian saya mulai mengedit buku yang diterjemahkan oleh Bagus, saya edit. Lalu kemudian ada 1 lagi terjemahkan oleh orang lain ya. Orang Indonesia yang ada di Jepang, lalu saya disuruh mengedit, saya edit. Kira-kira dalam waktu 3 minggu, saya sudah selesaikan 2 buku diedit. Nanti kalau sudah waktunya, buku itu akan dicetak,
Dan buku itu salah satunya akan menjadi konsumsi bagi anak-anak di Indonesia. Saya duga itu bisa mencapai puluhan ribu atau ratusan ribu anak akan membacanya. Kalau nggak sampai juta mungkin. Buku bagus. Yang satu adalah buku penelitian, itu pasti peneliti-peneliti nanti akan memakainya sebagai referensi. 2 buku, 3 minggu bisa kita produksi. Di tengah-tengah begini, pertemuan nggak bisa dilakukan, maka saya ada meeting, business meeting, urusan-urusan gereja di Indonesia, di dunia, ya. Dan bahkan juga prayer meeting. Ya. Se-Asia Pasifik kami adakan prayer meeting setiap 2 minggu sekali. Ya. Lalu dengan Departemen Misi Dunia kami adakan rapat-rapat, pakai Zoom. Saya mau hari-hari ini justru akan keluar berapa kitab. Bisa. Kalau kita mau, kita bisa. Saya pernah mendengarkan orang membaca satu hasil penelitian, katanya rata-rata manusia di dunia ini baru memakai potensinya 40% dalam hidupnya. Rata-rata manusia. Jadi 60%-nya sebenarnya sering kita buang. Karena mau lakukan apa? Malas besok saja, gitu-gitu. Itu akhirnya kita nggak kerja apa-apa. Coba kalau kita maksimalkan sampai 100%, setiap orang sebenarnya bisa berprestasi. Setiap orang sebenarnya bisa berprestasi. Nah, Bu Esther juga di tengah-tengah, ya saya juga kan ada rekaman-rekaman terus ya untuk gereja kami di Bali, lalu gereja-gereja yang memohon untuk rekaman. Bu Esther juga cukup banyak rekaman-rekaman, tapi di tengah-tengah begitu Bu Esther masih mikir lagi, apa yang bisa dilakukan ya? Ada anak-anak Tuhan yang penjual ini, ya, anak-anak Tuhan yang mau beli ini, mereka nggak saling terkoneksi. Lalu Bu Esther karena kenal dengan banyak orang ini, dikoneksikan itu. Kebutuhan masker kah, gitu, buah-buahan yang murah, gitu-gitu. Lalu kemudian ya untuk mempertemukan mereka saja supaya mereka akhirnya bisa ketemu dan saling mencukupi kebutuhan. Bahkan beberapa kebutuhan pokok. Ada juga bahkan orang-orang yang beli alat-alat bahan-bahan bangunan untuk dibawa ke daerah Maluku dan sebagainya. Bu Esther temukan itu dan mereka akhirnya dapatkan. Minimal kita bisa lakukan sesuatu. Begitu 3 hari kira-kira itu kita disuruh di rumah, Bu Esther langsung mikir, ini nanti, waduh beberapa pegawai kita ini gimana ya nasibnya mereka. Lalu mereka katakan, Bu Esther katakan, itu ada sekian kilogram beras yang ada di rumah, ayo kita bagi-bagi kepada mereka. Kita mulai siapkan itu, dan kita katakan kalau kita dikaruniai Tuhan kemampuan, nanti kalau bisa mungkin setiap 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali coba kita periksa hidup mereka. Orang-orang yang kerja di Sati, orang-orang yang melayani bersama-sama dengan kami, ini coba kami periksa mereka. Saya menarik satu hari, Bu Esther baru saja membuat list untuk membantu 5 orang. Kebutuhannya tahu-tahu baru diputuskan, belum diberikan. Siangnya ada telepon dari kantor Satpam mengatakan, Bu, ada kiriman beras. Dari siapa? Ada satu anak muda, Bu. Berapa jumlahnya? Cuma 1 kintal, Bu. Menarik, saudara. Seolah-olah Tuhan mengatakan, aku ada kok. Aku ada. Saya bukan termasuk yang mempunyai pandangan bahwa mari kita lakukan sesuatu supaya Tuhan dibeli oleh apa yang kita lakukan. Bukan. Tergerak saja untuk menolong orang. Tapi Tuhan toh masih tetap. Sehingga niat kami yang mengatakan setiap 3 minggu kalau boleh bisa dilaksanakan juga. Karena ternyata ada orang masih muda, seorang pengusaha yang diberkati Tuhan, tahu-tahu ngirim 1 kintal, kira-kira 4 jam setelah kami membuat keputusan dan kami belum memberi kepada orang-orang itu. Sorenya baru kami beri. Kita bisa melakukan banyak hal. Ada orang yang bingung melakukan apa, kenapa enggak kita lakukan juga sesuatu seperti Ibu Susana. Kalau kemarin waktu kita sering ketemu, kita banyak jadwal, mungkin kita susah untuk mendoakan orang nama per nama. Nah, sekarang kalau sudah capek lakukan apa-apa,
Kenapa nggak kita doa lalu mulai sebut nama. Orang-orang yang kita kenal, orang yang belum diselamatkan, orang-orang yang sakit, saudara-saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita, hamba-hamba Tuhan, pemerintah bangsa kita, bangsa-bangsa di dunia, tidak kurang pokok doa. Kalau mau, terlalu banyak yang bisa kita taruh di mulut ini. Masih ingat cerita saya itu? Ada seorang pembantu rumah tangga yang tidak bisa kerjakan apa-apa. Waktu KKR dia tergerak untuk melayani Tuhan. Lalu pendetanya akhirnya menasihatkan, sudah kamu doakan saja nama-nama orang yang belum diselamatkan. Dia pembantu, dia baru umur 20-an kira-kira memulai itu. Dicatat nama-nama itu sampai dia mati. Pada waktu umur berapa itu? 60. Terkumpul nama 2.450 nama. Didoakan sepanjang hidupnya. Saudara-saudara, ini mungkin saatnya Tuhan memang suruh memakai mulut kita untuk menyebut nama-nama itu. Dan ketika sebut nama itu, di hadirat Tuhan akan ada kerjasama yang luar biasa antara kita dengan Tuhan. Nyanyian tua mengatakan, di doa ibuku, namaku disebut sehingga kita sedemikian ini. Kenapa kita tidak mulai nyebut nama-nama itu? Ada di antara teman-teman kami yang waktu bosan mulai baca Alkitab, ya, selidiki Alkitab, dan akhirnya boleh dibilang menumpuk kekayaan di surga. Tadi sudah ada orang yang memaksimalkan waktu-waktunya. Tadi saya dapat kesaksian ya dari jemaat-jemaat kami juga. Ada yang bahkan Tuhan di tengah-tengah kesulitan yang seperti ini, saya bersyukur juga mereka mengatakan bahwa Pak, Tuhan berkati kami kok bisa double malahan Pak gitu. Tuhan bisa lakukan apa-apa. Tapi saya kemudian katakan, Bu, Pak, bagus berkat jasmani bisa double. Alangkah indahnya kalau kita juga menumpuk harta di surga. Bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Supaya akhirnya kita juga bisa menumpuk kebaikan-kebaikan kita. Dan menolong orang-orang lain. Banyak yang bisa kita lakukan. Moga-moga kita dikaruniai Tuhan hikmat. Untuk memaksimalkan hari-hari kita. Justru di tengah-tengah keadaan seperti ini, keluarkan kiranya mutiara-mutiara kehidupan dari kehidupan kita. Tuhan berkati kita sekalian. Amin. Saya ingin mengajak saudara-saudara menyanyi lagu, apakah ada di teks sana, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Mari kita berdiri bersama-sama, kita nyanyi lagu ini, dan lagu ini kita naikkan kepada Tuhan sebagai doa. Setelah itu kita mendoakannya juga secara lisan supaya akhirnya Tuhan akan menolong kita menghitung hari-hari kami sedemikian. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Haleluya, mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus
kami bersyukur. Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur. Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur. Yesus kami bersyukur padamu. Mari kita akan berdoa bersama-sama, dan dalam doa ini saya mengundang saudara mengangkat kedua belah tangan saudara. Sebagai wujud Tuhan, saya ingin merebut hari-hari saya. Tuhan, tolonglah saya supaya dikaruniai oleh Engkau hati yang bijaksana dengan cara menghitung dan mengisi hari-hari kami sedemikian, sehingga kami akan beroleh kebijaksanaan itu. Bapa kami yang dalam surga, sementara kami semua mengangkat tangan kami di hadapan-Mu, Tuhan, rasanya kami tidak cukup hanya dengan satu tangan untuk ingin mendapatkan apa yang berasal daripada-Mu untuk kehidupan kami, tapi kami memakai dua tangan ya Tuhan. Kami mau untuk Tuhan menolong kami sehingga kami sanggup untuk memaksimalkan hari-hari kami. Kami sanggup untuk merebut kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Waktu-waktu ini jangan sia-sia Tuhan, tetapi kami isi dengan produksi-produksi kehidupan, dengan makna-makna kehidupan yang akan bernilai kekal. Sehingga pada waktu masa distancing ini nanti sudah selesai ya Tuhan, kami akan menoleh ke belakang dan kami akan katakan terima kasih Tuhan. Syukur Yesus, karena Engkau telah menolong kami mengisi waktu-waktu kami untuk kemuliaan-Mu, untuk kebaikan kami, dan untuk menjadi berkat bagi orang-orang lain. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, berkatilah jemaat-Mu di sini, supaya kami semuanya sanggup untuk menjalankan firman-Mu demi kemuliaan nama Tuhan dan kebaikan bagi kami. Kami mohon Tuhan akan menolong kami supaya firman ini akan terus mendengung dalam hidup kami dan menuntun kehidupan kami. Sebab kami doakan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, bahkan Gembala Agung kami yang sangat luar biasa. Kami telah berdoa ini. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Saya persilakan duduk kembali dan saya serahkan selanjutnya. Mari. Shalom Bapak Ibu, sehat selalu, puji Tuhan. Atas nama GB Hope kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Gatot Budiono, Pak. Yesus memberkati. Ibadah minggu depan masih akan seperti ini, jadi minggu depan jemaat tetap mengikuti ibadah dari rumah. Ibadah ini sudah bisa diakses di YouTube sekitar jam 2 siang nanti. Untuk linknya akan diinformasikan melalui grup WA. Yang ketiga, mari kita membangun mesbah doa setiap jam 8 malam, seperti yang sudah diumumkan di WA Group. Ajak anggota keluarga untuk membangun hubungan dengan Tuhan lebih intim lagi. Kegiatan doa malam yang biasa hari Rabu itu diliburkan seperti biasa. Yang kelima, kelas PAP yang akan ditayangkan di channel YouTube gereja dan bisa diakses setiap hari Rabu jam 1 siang. Itu aja. Mari kita doa untuk persembahan. Segala puji syukur kami naikkan Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih atas segala berkat-Mu dalam hidup kami. Saatnya kami ingin memberi yang terbaik untuk kemuliaan Engkau. Kami siap untuk memberi di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sanggup membuatmu naik ke gunung.
Saya minta Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan doa penutup. Segala puji syukur Tuhan, kami akan kembali lagi di hadapan-Mu, karena Engkau yang layak menerima pujian, hormat Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau kami boleh mengadakan ibadah di tempat ini. Dalam kondisi seperti ini, kami percaya Engkau tetap berada bersama kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu, Pak Gatot Budiono Tuhan. Terima kasih Engkau pakai beliau lebih lagi Tuhan, bersama keluarganya jadi saluran berkat Tuhan. Dimanapun hamba-Mu ini ada Tuhan, berkat-berkat ilahi selalu ada atasnya, marifat Allah selalu ada atasnya. Kau bukakan wahyu-wahyu surgawi turun atasnya lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semuanya Bapa. Kami juga bersyukur untuk gembala kami di tempat ini Pak Hari. Terima kasih Bapa, kami selalu berdoa hati hamba, hati gembala selalu ada dalam hidupnya, memberkati keluarganya Tuhan, mengenal keluarga besarnya Tuhan, bisa memimpin kami, mengenal Engkau lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, mengenal kuasa kebangkitan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga bersyukur Tuhan, kalau kami boleh melayani Engkau itu WL, Singer, semua Tuhan karena kemurahan Engkau Bapa, kami boleh melayani Engkau. Ajar kami punya hati lebih murni lagi untuk melayani Engkau. Biar segala pelayanan kami hanya untuk kemuliaan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga memberkati Tuhan. Negara ini kami mengasihi Indonesia Bapa. Kami selalu berdoa, pulihkanlah Indonesia. Berikan hujan pertobatan, hujan keselamatan. Dan ampunilah Tuhan setiap dosa yang diperbuat oleh bangsa ini. Kekerasan hatinya menolak Engkau. Ampuni Bapa. Kami percaya kasih-Mu terlebih besar untuk bangsa ini. Dan Engkau terlalu sanggup memulihkan bangsa ini Bapa. Kami juga memberkati pemimpin kami Pak Jokowi. Bapa, Kau beri dia hikmat-Mu Tuhan, ilahi selalu ada atasnya. Beri dia damai-Mu, sukacita-Mu, pikiran yang jernih Tuhan. Setiap keputusan dia ambil Tuhan, hanya untuk kesejahteraan rakyat banyak. Melalui hamba-Mu ini Tuhan, Indonesia akan dipulihkan, akan diperbaharui Tuhan. Dan panji-panji-Mu akan ditegakkan di bangsa ini Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni. Berkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari pulau-pulau, dari kota-kota sampai ke desa-desa Tuhan. Berkati mereka semua. Terima kasih Bapa, Kau juga berkati jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada. Kiranya Kau memberkati mereka semua Tuhan. Bapa, sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami rindu Engkau memberkati kami Tuhan. Mari jemaat yang kasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan penghiburan dari Roh Kudus, memampukan engkau untuk hidup di dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.